Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fajar Mustika Nurhuda, Rizky Fahri Firmansyah, Esther Novia Susantika, dan Dian Aprilia akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran pertemuan ke-11. Materi dari pertemuan 11 ini meliputi 3 bab. Yang pertama pada bab 17, yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Dan yang kedua bab 18, yaitu mengelola komunikasi massa. Dan yang ketiga bab 19, mengelola komunikasi pribadi. Bab 17, merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Peran komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Peran komunikasi pemasaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah. Meskipun komunikasi pemasaran bisa memainkan sejumlah peran penting, mereka harus melakukannya dalam lingkungan komunikasi yang semakin keras. Teknologi dan faktor-faktor lain telah sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi. Difusi cepat, koneksi internet broadband, perekam video digital yang dapat menghilangkan iklan, telepon seluler multifungsi, dan pemutar musik dan video portable mendorong pemasar memikirkan kembali sejumlah praktik tradisional mereka. Akan tetapi, meski beberapa pemasar menghindari media tradisional, mereka masih menghadapi tantangan. Kerumunan iklan tidak terkendali, dan tampaknya semakin sering konsumen tidak menyukai daya tarik pemasaran. Semakin sering pemasaran berusaha menghubungi mereka. Yang kedua, komunikasi pemasaran, ekuitas merek, dan penjualan. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun iklan sering menjadi elemen pusat dalam membentuk ekuitas merek dan mendorong penjualan. Bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama, yaitu yang pertama iklan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga acara dan pengalaman, yang keempat hubungan masyarakat dan publisitas, kelima pemasaran langsung, keenam pemasaran interaktif, ketujuh pemasaran dari mulut ke mulut, dan yang kedelapan pemasaran penjualan personal. Pengaruh komunikasi pemasaran. Pengaruh komunikasi pemasaran adalah cara di mana asosiasi merek dibentuk tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, jika konsumen mempunyai asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik tentang Subaru dengan konsep luar ruangan, aktif dan kasar. Dan yang ketiga, model proses komunikasi. Model proses komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu model makro dan model mikro. Model makro, model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif. Pengirim harus tahu pemirsa seperti apa yang ingin dijangkau dan respon apa yang ingin didapatkan. Pengirim harus menyajikan pesan mereka sehingga pemirsa sasaran dan dapat mengartikannya. Pengirim harus menyalurkan pesan melalui media yang menjangkau pemirsa sasaran dan mengembangkan saluran umpan balik untuk mengamati respon. Semakin sering pengalaman lapangan pengirim tumpang tindih dengan pengalaman penerima, semakin efektif pesan tersebut. Kemudian pada model mikro mengasumsikan bahwa pembeli melewati tahap kognitif, afektif, dan perilaku dalam urutan tersebut. Mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan komunikasi efektif memiliki beberapa langkah dasar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Proses harus dimulai dengan pemirsa sasaran yang jelas dalam pikiran. Pembeli produk potensial, produk perusahaan, penggunaan saat ini, pengambilan keputusan, atau pemberi pengaruh. Pemirsa sasaran sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang dikatakan, bagaimana, kapan, dan di mana, dan kepada siapa. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan komunikasi.
Rositer dan Percy mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan, yaitu yang pertama kebutuhan kategori, yang kedua kesadaran merek, yang ketiga sikap merek, dan yang keempat maksud pembelian merek. Dan yang ketiga merancang komunikasi. Merancang komunikasi merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan akan memerlukan penyelesaian 3 masalah, yaitu yang pertama, apa yang harus dikatakan atau strategi pesan, yang kedua, bagaimana mengatakannya atau strategi kreatif, dan yang ketiga, siapa yang harus mengatakannya atau sumber pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. Memilih saluran komunikasi memiliki 2, yaitu saluran komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui email. Dan yang kedua, saluran komunikasi non-pribadi. Saluran non-pribadi adalah komunikasi yang diarahkan ke satu orang dan meliputi media, promosi penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Dan yang terakhir, menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Salah satu keputusan pemasaran paling sulit adalah menetapkan berapa besar uang yang dihabiskan dalam komunikasi pemasaran atau promosi. Industri dan perusahaan mempunyai pengeluaran komunikasi pemasaran atau promosi yang sangat bervariasi. Pengeluaran bisa mencapai 40% sampai 45% dari penjualan dalam industri kosmetik dan 5% sampai 10% dalam industri peralatan industri. Bagaimana perusahaan memutuskan anggaran promosi? Kita akan menggambarkan 4 metode umum, yaitu yang pertama metode terjangkau, yang kedua metode presentasi penjualan, ketiga metode paritas kompetitif, dan yang keempat metode tujuan dan tugas. Metode terjangkau. Banyak perusahaan menentukan anggaran promosi pada tingkat yang mereka anggap dapat dijangkau perusahaan. Metode terjangkau benar-benar mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak segera promosi terhadap volume penjualan. Metode ini menyebabkan anggaran tahunan yang tidak pasti dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Kemudian, metode presentasi penjualan. Banyak perusahaan yang menetapkan pengeluaran promosi pada presentasi penjualan khusus, baik saat ini atau yang akan datang, atau harga jual. Kemudian, metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran promosi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Dan yang keempat, metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas menuntut pemasar mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan tertentu, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaan tugas. Pemutusan bauran komunikasi pemasaran. Di sini kita akan membahas 3 poin, yaitu karakteristik bauran komunikasi pemasaran, kemudian faktor-faktor dalam penentuan bauran komunikasi pemasaran, kemudian mengukur hasil komunikasi. Untuk yang akan dibahas yang pertama yaitu karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Setiap alat komunikasi pasti saja mempunyai karakteristik unik dan biaya tersendiri. Contoh yang pertama yaitu iklan. Iklan itu menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Biasanya iklan membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan cepat. Kemudian, bentuk-bentuk iklan tertentu seperti TV memerlukan anggaran besar. Sementara bentuk lain seperti surat kabar itu tidak begitu membutuhkan anggaran yang besar. Hanya saja kehadiran iklan bisa mempengaruhi penjualan. Kemudian ada beberapa observasi yang layak,
yaitu 1. Pengulangan, 2. Penguatan ekspresivitas, kemudian yang ketiga ada impersonalitas. Kemudian selanjutnya ada promosi penjualan. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama ada komunikasi, yaitu promosi penjualan meraih perhatian dan dapat menggerakkan konsumen kepada produk. Kemudian yang kedua ada insentif, yaitu promosi penjualan mencakup beberapa konsesi, pendorong, atau kontribusi yang memberikan nilai bagi konsumen. Kemudian yang ketiga ada undangan, yaitu promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri dalam transaksi sekarang. Kemudian selanjutnya ada hubungan masyarakat dan publisitas. Pemasar cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, tetapi program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasi dengan elemen baruan komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan harus menantang konsepsi konsumen yang salah. Daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas berbeda. Yang pertama yaitu kredibilitas tinggi, yaitu kisah dari fitur baru lebih autentik dan kredibel bagi pembaca daripada iklan. Kemudian yang kedua ada kemampuan untuk mencapai pembeli, di mana hubungan masyarakat dapat menjangkau calon pembeli yang suka menghindari wiraniaga dan iklan. Kemudian yang ketiga ada dramatisasi, yaitu hubungan masyarakat mempunyai potensi mendramatisasi perusahaan atau produk. Lanjutnya yaitu acara dan pengalaman. Ada banyak keuntungan bagi acara dan pengalaman sendiri. Yang pertama yaitu relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sebagai relevan karena konsumen terlibat secara pribadi. Kemudian ada yang kedua melibatkan, yaitu berdasarkan kualitas tampilan langsung dan waktu realnya, acara dan pengalaman lebih melibatkan konsumen secara aktif. Kemudian yang ketiga ada implisit, yaitu acara merupakan penjualan lunak atau tidak langsung. Kemudian pemasaran langsung dan interaktif itu dibagi menjadi 3 karakteristik yang berbeda. Yang pertama penyesuaian, yaitu pesan dapat disisipkan untuk menarik individu yang terbidik. Kemudian yang kedua terkini, pesan dapat disisipkan dengan sangat cepat. Yang ketiga interaktif, yaitu pesan dapat diubah tergantung pada respon seseorang. Kemudian ada pemasaran dari mulut ke mulut, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut juga berbentuk online dan offline. 3 karakteristik penting yaitu yang pertama kredibel, karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati. Pemasaran dan mulut ke mulut bisa sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua ada pribadi, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut bisa menjadi dialog yang sangat akrab dan mencerminkan fakta, pendapat dan pengalaman pribadi. Kemudian yang ketiga ada tepat waktu, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut terjadi ketika orang menginginkannya dan ketika mereka paling tertarik dan seringkali mengikuti acara atau pengalaman penting atau berarti. Kemudian penjualan personal. Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses pembelian selanjutnya. Kemudian yaitu ada 3, mempunyai 3 kualitas perbedaan. Yang pertama yaitu interaksi pribadi. Penjual personal menciptakan episode secara segera dan interaktif antara 2 orang atau lebih setiap pihak dalam mengamati reaksi pihak lain. Kemudian yang kedua ada pengembangan, di mana penjualan personal juga memungkinkan semua jenis hubungan berkembang, mulai dari masalah hubungan penjualan sampai pertemanan pribadi yang dalam. Kemudian yang ketiga ada respons, yaitu pembeli dapat merasa mereka wajib mendengarkan pembicaraan penjualan. Kemudian di poin selanjutnya dalam memutuskan bauran komunikasi pemasaran itu ada faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Yaitu dari faktor yang pertama jenis pasar produk. Kemudian tahap kesiapan pembeli dan tahap siklus hidup produk. Yang selanjutnya poin terakhir dari memutuskan bauran komunikasi pemasaran ada mengukur hasil komunikasi. Mengukur hasil komunikasi itu dapat dihasilkan dari
jumlah pemuatan di pers, jumlah iklan yang ditempatkan, biaya media, dan yaitu dikemukakan oleh direktur komunikasi dalam perusahaan. Kemudian setelah mengimplementasikan secara komunikasi, direktur komunikasi harus mengukur dampaknya terhadap pemirsa sasaran. Anggota pemirsa sasaran ditanyai apakah mereka menyadari atau mengingat pesan beberapa kali mereka melihatnya. Poin apa yang mereka ingat, apa yang mereka rasakan tentang pesan tersebut, dan sikap mereka sebelumnya dan saat ini terhadap produk atau perusahaan. Seperti itu. Pengelolaan proses komunikasi pemasaran terintegrasi. Di sini pengelolaannya itu ada dua, yaitu mengkoordinasikan media dan mengimplementasikan IMC. Mengkoordinasikan media. Koordinasi media dapat terjadi lintas dan di dalam jenis media, tetapi pemasar harus menggabungkan saluran komunikasi pribadi dan non-pribadi untuk mencapai dampak maksimum. Bayangkan seseorang pemasar yang menggunakan satu sarana dalam usaha atau satu bidikan untuk menjangkau dan menjual kepada calon pelanggan. Salah satu contohnya seperti kampanye satu sasaran, satu tahap adalah surat satu kali yang menawarkan perangkat pemasak. Kemudian ada kampanye satu sarana multi tahap, akan tergantung pada surat suksesival kepada proses yang sama. Penerbit majalah misalnya mengirimkan sekitar 4 pemberitahuan baru kepada satu rumah tetangga sebelum penyerah. Pendekatannya lebih berdaya guna adalah kampanye multi sarana, multi tahap. Kemudian ada mengimplementasikan IMC. Beberapa alasan menjadi penyebab komunikasi pemasaran terintegrasi lambat dijalankan. Perusahaan besar sering mempekerjakan beberapa spesialis komunikasi yang berbeda, yang mungkin mengetahui sedikit perbandingan tentang alat komunikasi lainnya. Masalah yang memperrumit selanjutnya adalah bahwa banyak perusahaan global menggunakan sejumlah besar agensi iklan yang terletak di berbagai negara dan melayani berbagai divisi, menghasilkan komunikasi yang tidak koordinasi dan difusi citra. Bab 18 ini kita akan mempresentasikan yaitu mengenai pengelolaan komunikasi massa yang melibatkan iklan, promosi, penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Mengembangkan dan mengelola produk iklan, di sini ada menentukan tujuannya, kemudian memutuskan anggaran iklan, kemudian mengembangkan kampanye iklan, dan evaluasi iklan cetak. Yang pertama yaitu menentukan tujuan. Tujuan iklan atau sasaran iklan adalah tugas komunikasi khusus dan tingkat pencapaian yang harus dicapai dengan pemirsa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian tujuan iklan yaitu ada iklan informatif, bertujuan menciptakan kesadaran merek dan mengetahui tentang produk atau fitur baru produk yang ada. Kemudian iklan persuasif yaitu bertujuan menciptakan kesukaan, preferensi, keyakinan dan pembelian produk atau jasa. Kemudian iklan pengingat yaitu bertujuan menstimulasikan pembelian berulang produk dan jasa. Yang terakhir yaitu iklan penguat yaitu bertujuan meyakinkan pembeli saat ini bahwa mereka melakukan pilihan tepat. Kemudian ada memutuskan anggaran iklan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran iklan yaitu yang pertama, tahap dalam siklus hidup produk, yaitu produk baru umumnya mendapatkan anggaran iklan besar untuk menciptakan
kesadaran dan membuat pelanggan mencoba produk. Kemudian yang kedua ada pangsa pasar dan basis konsumen, yaitu merek dengan pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan pengeluaran iklan yang lebih sedikit sebagai persentase penjualan untuk mempertahankan pangsa. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan dan kerumunan. Di dalam pasar dengan jumlah pesaing yang banyak dan pengeluaran iklan yang tinggi, merek harus beriklan lebih kencang agar didengar. Kemudian yang keempat, frekuensi iklan, yaitu jumlah repetisi yang diperlukan untuk melewatkan pesan merek kepada konsumen. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan penggantian produk, yaitu merek yang kurang terdiferensiasi atau kelas produk semacam komoditi seperti bir, minuman ringan, bank, dan maskapai penerbangan memerlukan iklan besar-besaran untuk menambahkan citra pembeda. Kemudian ada mengembangkan kampanye iklan. Dalam merancang dan mengevaluasi kampanye iklan, pemasar menerapkan seni dan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan strategi pesanan atau memosisikan iklan apa yang ingin dikomunikasikan. Iklan tentang merek dan strategi kreativitas. Bagaimana iklan mencerminkan klaim merek. Pengiklanan menempuh 3 tahap, yaitu pembentukan dan evaluasi pesanan, pengembangan kreatif dan pelaksanaan, serta review tanggung jawab sosial. Evaluasi iklan cetak, di mana iklan media cetak adalah media cetak menawarkan keterlengkapan yang berlawanan dengan media siaran, karena pembaca dapat menggunakan media cetak selama apapun yang mereka butuhkan. Majalah dan surat kabar dapat memberikan informasi produk yang rinci dan mengomunikasikan pencitraan pengguna dan kegunaan dengan efektif. Kemudian ada iklan radio, di mana radio merupakan media yang mudah untuk menyebarkan. 94% dari semua warga negara yang berusia 12 lebih mendengarkan radio setiap hari, dan secara rata-rata sekitar 20 jam per minggu, dan angka itu harus bertahan dalam tahun ke tahun terakhir. Kemudian adalah masalah hukum dan sosial, yaitu pengiklanan dan agensi mereka harus yakin bahwa iklan tidak melanggar norma sosial dan hukum, seperti itu. Slide selanjutnya memutuskan media dan mengukur efektivitas, yaitu ada yang pertama memutuskan jangkauan, frekuensi, dan dampak. Pengaruh paparan terhadap keadaan pemirsa tergantung pada jangkauan, frekuensi, dan dampak paparan. Jangkauan yaitu jumlah berbagai orang atau rumah tangga yang terpapar jadwal media tertentu setidaknya 1 kali sepanjang periode waktu tertentu. Kemudian frekuensi yaitu jumlah beberapa kali di dalam jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang atau rumah tangga terpapar pesan. Kemudian dampak, di mana nilai kuantitatif paparan melalui media tertentu atau maka iklan makan di GoFood, housekeeping, atau memberikan dampak yang lebih tinggi dibandingkan majalah Fortune. Kemudian ada total jumlah paparan, di mana total jumlah paparan adalah jangkauan dikalikan rata-rata frekuensi. Disebut juga Gross Rating Point atau GRP. Kemudian jumlah paparan tertimbang, yaitu adalah jangkauan dikalikan frekuensi rata-rata. Poin yang kedua dari memutuskan media dan mengukur efektivitas adalah memilih jenis media utama, yaitu yang pertama kebiasaan pemirsa media sasaran, di mana radio dan televisi adalah media yang paling efektif untuk menjangkau remaja. Kemudian ada yang kedua, karakteristik produk, di mana jenis media mempunyai potensi berbeda untuk demonstrasi, visualisasi, penjelasan, tingkat kepercayaan, dan warna. Kemudian ada karakteristik pesan, di mana biasanya waktu dan kandungan informasi akan mempengaruhi pilihan media. Dan yang terakhir ada biaya. Biaya iklan televisi sangatlah mahal, sementara iklan surat kabar relatif murah. Yang memperhitungkan adalah biaya per ribuan paparan. Kemudian ada yang poin ketiga, alternatif opsi iklan.
Opsi iklan itu dapat berbentuk seperti papan iklan, yang papan iklan telah mengalami perubahan dan kini menggunakan grafis berwarna yang dibuat secara digital, cahaya belakang, suara, gerakan, dan citra yang tidak biasa, bahkan 3 dimensi. Kemudian ada di ruang publik. Pengiklanan menempatkan iklan di tempat-tempat yang tidak bisa seperti film, pesawat terbang, dan lounge, dan juga ruang kelas, arena olahraga, lift kantor, dan hotel, serta tempat publik lainnya. Kemudian poin keempat ada memilih sarana media khusus. Ukuran pemirsa mempunyai beberapa kemungkinan ukuran. Yang pertama yaitu sirkulasi, yaitu adalah jumlah unit fisik yang membawa iklan. Kemudian pemirsa, jumlah orang yang terpapar sarana. Yang ketiga ada pemirsa efektif, yaitu jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sarana yang terpapar kendaraan tersebut. Kemudian yaitu pemirsa yang terpapar iklan efektif, di mana jumlah orang dengan karakteristik pemirsa sasaran yang benar-benar melihat iklan. Poin kelima ada memutuskan penentuan waktu dan alokasi media, di mana itu ada kontinuitas, yaitu berarti paparan muncul secara konsisten sepanjang periode. Kemudian konsentrasi, di mana memerlukan pembelanjaan semua uang untuk iklan dalam satu periode. Kemudian bersela, yaitu memerlukan iklan untuk satu periode. Yang terakhir berdenyut, adalah iklan berkelanjutan dengan tingkat bobot rendah yang diperkuat secara periodik oleh gelombang kegiatan yang lebih berat. Poin keenam ada mengevaluasi efektivitas iklan. Metode umpan balik konsumen meminta konsumen menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa pesan utamanya? Kemudian menurut Anda, apa yang diinginkan iklan? Kemudian yang ketiga, seberapa berat kemungkinan iklan itu? Kemudian yang keempat, apa yang berhasil baik dari iklan? Kemudian yang lima, apa yang Anda rasakan tentang iklan? Yang terakhir yaitu di mana tempat terbaik untuk menjangkau pesan iklan. Dalam mengevaluasi efektivitas iklan, kita juga memerlukan riset pengaruh penjualan. Penjualan apa yang dihasilkan oleh sebuah iklan yang meningkatkan kesadaran merek sebesar 20% dan preferensi merek sebesar 10%. Semakin sedikit faktor lainnya yang dapat dikendalikan seperti fitur atau harga, semakin mudah untuk mengukur pengaruh iklan terhadap penjualan. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Tujuan promosi. Orang melakukan promosi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tujuan promosi berdasarkan rangkuman dari berbagai sumber adalah: yang pertama, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. 4. Untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. 5. Untuk branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. 6. Untuk mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Iklan versus promosi. Iklan sendiri mempunyai pengertian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan untuk mengumumkan keberadaan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat umum sehingga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Sedangkan promosi adalah suatu kegiatan kampanye dari sebuah produk atau jasa dengan selalu ditandai oleh adanya pemberian insentif atau reward untuk dapat merangsang pasar agar melakukan tindakan membeli dengan segera saat itu juga. Sementara perbedaan iklan dan promosi adalah salah satu pembeda yang mudah kita lihat ialah
Iklan tidak mempunyai batas waktu, sedangkan promosi selalu memiliki tenggang waktu yang diberlakukan sebagai alat stressing. Iklan adalah kegiatan untuk memberitahu keberadaan produk kepada masyarakat dan tujuannya untuk menaikkan penjualan. Sedangkan promosi adalah suatu cara menawarkan produk maupun jasa guna menarik konsumen untuk membeli atau mengonsumsi produk yang dijual. Iklan menawarkan produk yang akan dijual dengan memberikan alasan agar pembeli membeli, sedangkan promosi memberikan hadiah untuk semua orang yang membeli produk yang dijual dalam tenggang waktu tertentu. Keputusan utama dalam promosi penjualan. Yang pertama itu menentukan tujuan. Tujuan promosi penjualan diperoleh dari tujuan promosi yang lebih luas, yang diperoleh dari tujuan pemasaran yang lebih mendasar yang dikembangkan untuk produk tersebut bagi konsumen. Tujuan yang meliputi upaya mendorong pembelian unit-unit yang berukuran lebih besar, menciptakan pengujian produk di antara non-pemakai, dan menarik orang yang beralih ke merek dari pesaing. 2. Memilih alat promosi konsumen. Alat promosi perdagangan, alat promosi, dan promosi tenaga penjualan. Perencana promosi harusnya menghitungkan jenis pasar, tujuan promosi, penjualan, kondisi persaingan, dan efektivitas biaya masing-masing alat. Produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan. Perusahaan menggunakan alat promosi bisnis untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, membuat pelanggan terkesan dan memberi imbalan kepada tenaga penjualan, dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. 3. Memilih alat promosi perdagangan. Prosedur menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola promosi perdagangan. 4. Memilih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan. Perusahaan-perusahaan menghabiskan miliaran dana untuk alat-alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan. Alat tersebut digunakan untuk mengumpulkan petunjuk bisnis, membuat pelanggan terkesan dan memberi imbalan kepada mereka, dan memotivasi tenaga penjualan untuk bekerja lebih keras. 6. Mengembangkan program. Dalam memutuskan menggunakan insentif tertentu, pemasar mempunyai beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pemasar makin menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total, pra-pengujian, implementasi, pengendalian, dan evaluasi program. Acara dan pengalaman. Acara dan pengalaman adalah kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu, hubungan masyarakat, dan publisitas. Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Tujuan acara. Tujuan acara bergantung pada acara itu sendiri. Semisal, acara penggalangan dana untuk korban bencana alam. Tujuan dari acara tersebut yang pasti adalah untuk membantu para korban bencana alam. Keputusan pemberian sponsor utama. Memilih acara harus memenuhi tujuan pemasaran dan strategi komunikasi yang didefinisikan bagi merek. Merancang program pemberian sponsor. Banyak pemasar meyakini bahwa program pemasaran yang menyertai pemberian sponsor acara lah yang pada akhirnya menentukan keberhasilan. Mengukur kegiatan pemberian sponsor. Metode sisi penawaran memfokuskan diri pada paparan potensial terhadap merek dengan menilai luas liputan media, dan metode sisi permintaan memfokuskan diri pada paparan yang dilakukan oleh konsumen. 3 titik pendekatan pemasar dapat survei penonton acara untuk mengukur ingatan atas sponsor acara tersebut adalah penelusuran langsung, promosi yang berhubungan dengan pemberian sponsor, riset kualitatif, analisis kuantitatif. 3. Menciptakan pengalaman. Sebagian besar pemasaran
lokal dan akar rumput adalah pemasaran eksperiensial yang tidak hanya mengkomunikasikan fitur dan manfaat, namun juga menghubungkan suatu produk atau layanan dengan pengalaman unik dan menarik. Idenya bukan untuk menjual sesuatu, tapi untuk menunjukkan bagaimana sebuah merek dapat memperkaya kehidupan pelanggan. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau yang biasa disebut humas adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau public relation. 1. Pemasaran pengalaman. Pemasaran pengalaman adalah suatu konsep pemasaran yang menekankan kinerja produk dan jasa yang memberikan pengalaman emosional, unik, positif, dan mengesankan kepada konsumen. Juga menyentuh hati dan perasaan mereka, sehingga mau menggunakan produk dan jasa. 2. Mengelola krisis merek. Krisis begitu dekat dengan merek, dan jelas ini amat tidak disukai. Karena itu, apabila konsumen sampai mengetahui sebuah merek telah mengalami krisis, maka merek tersebut sudah menemui ambang pintu kehancuran. Krisis merek bisa melumpuhkan perusahaan, lalu sakit-sakitan akhirnya mati. Mengenaskan. Namun, kematian hanya berlaku jika pemasar tidak memiliki kepekaan terhadap krisis atas merek yang dikembangkan. Salah satu contoh yang diperlihatkan oleh raksasa otomotif adalah Toyota. Tidak disangka Toyota Motor Corporation pernah mengumumkan menarik kembali atau recall mobil-mobilnya di Amerika Serikat dan Eropa. Menyusul ditemukannya masalah pada pedal gas. Tidak jelas berapa juta unit mobil yang ditarik dan diperbaiki, tetapi di mata konsumen itu adalah bukti atas janji yang diberikan. 3. Memasarkan hubungan masyarakat. Memasarkan hubungan masyarakat merupakan sebuah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program yang mendorong pembelian dan kepuasan pelanggan melalui komunikasi informasi dan impresi yang kredibel. Seperti halnya iklan, hubungan masyarakat juga menjadi kiat pemasaran penting. 4. Keputusan utama dalam pemasaran humas. 1. Menentukan tujuan MPR. Membangun kesadaran dengan menempatkan cerita di media dan kredibilitas melalui pesan dalam konteks editorial. Membantu mendorong antusiasme wiraniaga dan penyalur dan menurunkan biaya promosi. 2. Memilih pesan dan sarana. Misalkan sebuah PT yang relatif tidak terkenal menginginkan lebih banyak visibilitas. Ide humas meliputi pelaksanaan konvensi akademis utama, mengundang pembicara ahli dan mengembangkan konferensi beritanya. Setiap acara merupakan peluang untuk melangkah pengembangan. Bab 19. Pemasaran langsung. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan salah satu metode penjualan yang menggunakan media pemasaran langsung tanpa adanya pihak yang menjadi perantara. Pemasaran dalam kegiatan transaksi jual beli dan tawar-menawar satu produk atau jasa yang ditawarkan. 1. Manfaat pemasaran langsung. Secara umum, tujuan pemasaran langsung adalah untuk memasarkan produk atau jasa kepada target konsumen dengan biaya pemasaran yang lebih minim. Direct marketing memberikan manfaat kepada beberapa oknum yang terlibat di dalamnya, yaitu pemilik produk, penjual, dan konsumen. 2. Surat langsung. Saat ini, terdapat banyak pemasar langsung menggunakan pemasaran langsung untuk membina hubungan jangka pendek dengan pelanggan. Pemasaran surat langsung adalah pengiriman tawaran, pemberitahuan, hal pengingat, atau sesuatu yang lain kepada seseorang. 3. Pemasaran katalog. Pemasaran katalog adalah salah satu strategi promosi barang dan jasa yang tergolong
penjualan langsung. Bentuknya adalah membuat sebuah tampilan menarik yang berisi deskripsi produk, foto, harga, dan daftar lain yang relevan. 4. Telemarketing. Telemarketing adalah salah satu cara promosi yang masih dianggap efektif selain memasang iklan di media umum. Pengertian telemarketing yaitu memasarkan atau mensosialisasikan produk atau jasa melalui telepon. 5. Media lain untuk pemasaran respon langsung. Ada banyak media yang tersedia untuk pemasaran langsung ini. Di antaranya adalah email, telepon, SMS, blasting, internet atau web, media sosial, dan lainnya. 6. Masalah publik dan etika dalam pemasaran langsung. Ada 4. Yang pertama, kejengkelan. Tidak menyukai sejumlah besar tawaran pemasaran yang melibatkan penjualan paksa. 2. Ketidakadilan. Pemasar langsung memanfaatkan pembeli yang impulsif atau kurang mengerti, terutama orang lanjut usia. 3. Penipuan dan pemalsuan. Pemasaran langsung merancang surat dan menulis teks yang dimaksudkan untuk menipu. 4. Serangan terhadap privasi. Para pemasar tahu terlalu banyak tentang kehidupan konsumen sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan secara tidak jujur. Ya, pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif sendiri itu adalah saluran terbaru untuk berkomunikasi dan menjual secara langsung ke pelanggan adalah saluran elektronik. Ya, di sini pemasaran interaktif juga ada kelebihan dan kelemahan. Ya, yang pertama kelebihannya yang pertama mengukur respon dengan cepat, menempatkan konseptual, dan selanjutnya yaitu sangat efektif untuk menjangkau masyarakat sepanjang hari. Ya, yang selanjutnya yaitu kelemahan yang pertama yaitu pengiklanan, kehilangan kendali atas apa yang dilakukan konsumen dengan pesan online. Yang selanjutnya yaitu perusahaan memiliki bentuk pemasaran interaktif yang paling efektif, biaya dalam tujuan komunikasi dan penjualan. Ya, mendapatkan iklan dan promosi online. Yang pertama yaitu situs web. Rancang situs web yang baik adalah mencerminkan tujuan, cara produk, dan visi misi. Tujuan elemen kunci situs web yaitu yang pertama konteks, content, community, customization, communication, connection, commerce. Yang kedua situs mikro. Yang ketiga iklan pencari. Yang keempat tampilan, dan masih ada juga yang lain. Ya, berita berkaitan dengan berita mulut ke mulut yaitu membentuk komunitas atau bentukan konsumen yang mempromosikan ke konsumen lainnya. Menurut data memang setidaknya bahwa ada banyak konsumen yang percaya dari rujukan orang yang dikenal, dan ada sedikit diantaranya akan membeli produk dari ajakan tersebut. Ya, pemasaran bahasan viral itu yaitu viral marketing dapat dilakukan oleh siapa saja dari mulut ke mulut, dan yang buzz marketing atau pemasaran buzz meskipun dilakukan dari mulut ke mulut, buzz marketing juga menggunakan seorang buzzer atau toko yang memiliki pengikut banyak pada sebuah jaring sosial. Ya, di sini opinion leader atau pemimpin opini adalah individu yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap tersebut dan pendapat perilaku orang lain. Ya, mengukur berita efektivitas dari mulut ke mulut. Banyak yang percaya dikatakan orang yang setelah membeli produk tersebut, dan juga sedikit yang tidak percaya pada orang tersebut juga. Ya, selanjutnya yaitu merancang tenaga penjualan. Yang pertama ada pengirim, deliver kiraniaga yang bertugas utama untuk mengirim barang tersebut. Yang kedua yaitu pengambil pesanan atau order take. Yang ketiga
Ada misionari yaitu wiraniaga yang tidak diharapkan atau diizinkan mengambil pesanan. Yang keempat, teknisi. Yang kelima, pencipta permintaan atau demand creator. Yang keenam, penyedia solusi atau solution vendor. Ya, tujuan dan strategi tenaga penjualan. Perusahaan harus menjalankan sesuai tujuan tenaga kerja penjualan secara spesifik. Ya, wiraniaga juga harus melaksanakan satu atau lebih tugas khusus. Yang pertama, mencari calon atau pelanggan prospek. Yang kedua, menentukan saran. Yang ketiga, mengomunikasikan. Yang keempat, menjual. Yang kelima, melayani. Yang keenam, mengumpulkan informasi. Dan yang terakhir, mengalokasikan. Ya, yang selanjutnya yaitu struktur dan tenaga penjualan. Dari strategi ini, penjualan mempunyai implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk ke satu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi dan menggunakan struktur teritorial tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu ukuran tenaga penjualan. Para tenaga penjual harus mengukur dan menentukan berapa jumlah beban kerja yang dapat dijangkau melalui pendekatan. Yang pertama, ada tahapnya. Yang satu, mengelompokkan pelanggan. Yang kedua, menentukan frekuensi kunjungan. Yang ketiga, mengalihkan jumlah pelanggan. Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kunjungan. Yang kelima, membagi total kunjungan. Yang selanjutnya yaitu kompensasi tenaga penjualan. Untuk mendapatkan tenaga yang berkualitas, perusahaan juga harus memberikan kompensasi yang menarik untuk wiraniaga. Yang pertama, perusahaan harus menghitung keempat komponen kompensasi, yaitu jumlah tetap, jumlah variabel. Ya, di sini ada mengelola tenaga penjualan. Mengelola tenaga penjualan dari berbagai kebijakan dan prosedur dapat memandu perusahaan dalam merekrut atau memilih sebuah wiraniaga tersebut. Ya, yang pertama ada merekrut dan memilih wiraniaga. Merekrut pada intinya tenaga penjualan yang berhasil adalah sarana memilih wiraniaga yang efektif. Salah satu mengungkapkan bahwa 27% wiraniaga teratas menghasilkan lebih baik daripada 52% penjualan. Yang selanjutnya yaitu melatih dan mensupervisi wiraniaga. Yang selanjutnya yaitu produktivitas wiraniaga, di mana berapa banyak kunjungan yang harus normal untuk kunjungan ke calon pelanggan. Perusahaan sering menentukan berapa lama waktu yang harus dihabiskan oleh wiraniaga untuk mengunjungi pelanggan baru. Yang selanjutnya yaitu menggunakan waktu penjualan secara efisien. Wiraniaga terbaik adalah wiraniaga yang mengelola waktu dengan efisien. Analisis waktu dan tugas membantu wiraniaga memahami bagaimana mereka menghabiskan waktu dan bagaimana mereka dapat meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya yaitu memotivasi wiraniaga. Mayoritas wiraniaga membutuhkan dorongan atau insentif khusus. Ya, yang terakhir yaitu mengevaluasi wiraniaga, di mana dalam menentukan wiraniaga harus melakukan evaluasi juga terhadap wiraniaga tersebut. Ya, yang terakhir yaitu prinsip penjualan personal dan 6 langkah, dan juga ada pemasaran hubungan. Ya, prinsip penjualan personal sendiri itu adalah seni kuno. Meskipun demikian, wiraniaga efektif saat ini mempunyai lebih dari sekedar insting. Mereka juga dilatih dalam metode analisis dan manajemen pelanggan. Di prinsip penjualan personal ini ada 4. Ya, yang pertama pertanyaan situasi atau situation question. Yang kedua yaitu pertanyaan masalah atau problem question. Yang ketiga pertanyaan implikasi atau implication question.
Yang keempat, pertanyaan kebutuhan imbal balik atau need payoff question. Ya, yang selanjutnya yaitu 6 langkah. Di sini yang pertama yaitu mencari calon pelanggan atau memprospek dengan mengkualifikasinya. Ya, langkah pertama dalam penjualan adalah mengidentifikasi dan mengkualifikasi calon pelanggan. Semakin banyak perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut dapat memperbanyak karyawan yang lebih bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pra-pendekatan. Wiraniaga ini harus belajar sebanyak mungkin tentang perusahaan, dan calon ini juga harus memperdalam juga tentang pengetahuan di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu presentasi atau demonstrasi. Wiraniaga harus menyampaikan kisah produk pembeli menggunakan pendekatan fitur, keunggulan atau advance, manfaat, benefit, dan nilai atau value. Yang selanjutnya yaitu presentasi dan yang selanjutnya mengatasi keberatan, di mana pelanggan biasanya mengajukan keberatan atau resistensi psikolog, meliputi resistensi terhadap interferensi, preferensi terhadap sumber pasokan atau merek yang diciptakan oleh wiraniaga. Yang selanjutnya yaitu penutupan. Tanda di mana penutupan dari pembeli meliputi tindakan fisik, pernyataan atau komentar. Yang selanjutnya tidak dilanjut dan pemeliharaan tindak lanjut. Dan pemeliharaan diperlukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dan terulang kerjasama. Ya, yang selanjutnya yaitu pemasaran hubungan, di mana prinsip penjualan personal dan negosiasi sebagian besar berorientasi pada transaksi karena tujuannya adalah menutup dan penjualan tertentu.